Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk di hadis berikutnya. Al-adahi sunnatu abikum Ibrahim. Ini bagus kan? Berkurban itu adalah sunnah kakek kalian, yakni Ibrahim. Bagus. Qalu fama lana fiha. Kalau begitu, fama lana fiha. Ya Rasul, apa yang kami dapat kalau kami yang berkurban? Apa kami dapat? Qal bikulli sya'ratin hasanatu. Setiap bulunya itu kebaikan. Nah, sehingga Bapak lihat spanduk di luar itu sering banyak, setiap bulu kebaikan, setiap bulu kebaikan. Akhirnya orang tertarik, banyak bulunya. Dan nanti ada hadisnya tadi itu kan bulu yang datangi nanti dari kiamat. Nah, sekarang coba lihat ya, apa bulunya yang bermanfaat atau dagingnya? Jangan-jangan cari yang banyak bulunya, kambing kalau begitu Pak, domba. Nah, sementara yang paling terbaik yang mana? Onta, sapi, kambing, domba yang terakhir. Tapi di sini kalau hadis ini kita pakai, domba yang paling utama. Kenapa? Dia yang paling banyak bulunya. Sisi masalah ini, akhirnya kalau orang menghitung bulu domba itu, ya, qalu fasuf, bagaimana dengan domba itu? Bikulli sya'ratin minas, ya, setiap ini adalah asuf, ini adalah hasanah, setiap bulunya adalah pahala. Nah, kita lihat hadisnya. Kalau menerima hadis itu selalu analisa ini. Di siapa yang keluarkan? Ibnu Majah dan juga Al-Hakim. Siapa yang terlibat dalam membawa berita ini? Rangkaian cerita itu namanya sanad. Ada Said bin Arkam, ada Abu Daud As-Subai, ada Aizillah bin Abdullah Al-Mujahsi. Bagaimana analisa para ulama? Ternyata gugur. Ini yang dua diperbincangkan ini. Abu Hatim, ini seorang ahli hadis, orang ini mungkar hadisnya. Ya, menurut Ibnu Hibban, Abu Daud As-Subai ini adalah orang pemalsu hadis. Ya, ini bukan saya. Siapa yang meragukan Ibnu Hibban dalam kitabnya Sahih Ibnu Hibban? Abu Hatim. Ini beliau mengatakan, maka beliau golongkan hadisnya apa? Hadis maudhu, palsu. Di mana sisi analisa hadisnya? Kita lihat sebuah hadis dikatakan dhaif atau palsu, selalu lihat sanadnya dan rawinya, ya. Jadi selalu ya, rangkaian ceritanya dan orangnya, sifatnya bagaimana, sifat keislamannya, sifat hafalannya. Kita lihat ternyata dia adalah maudhu, karena di sini sifat keadilan yang kurang bagus. Kalau orang pintar tapi cacat bermasalah, masuk di sini. Kalau ya, di sini dia bagus hafalannya, tapi di sini bermasalah. Nah, oleh karena itu hadis itu setiap bulu adalah kebaikan, cacat dalilnya. Kita masuk di hadis. Inilah dalil yang memaksakan orang biasanya pergi lihat kurbannya. Ya Fatimah, wahai Fatimah, kumi ila udhiyatik fashhadiha. Ya, wahai Fatimah, pergilah engkau saksikan hewan kurbanmu. Pergi lihat. Fa innahu yaghfiru laki, ya, inda awalin katratin minad damiha kulla dzambin amiltihi. Wahai Fatimah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kamu itu di awal pertumpahan darahnya. Itu setiap dosamu akan terhapuskan itu. Wa quli, nah ini ya.
Jadi adapun orang yang membaca doa iftitah itu seperti ini yang dia baca, seperti inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Ya, dengan ini doanya yang dibaca katanya ketika menyembelih, ini katanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Nah, kita lihat hadisnya, ya. Jadi ini hadis yang paling terkenal ini, yang nanti hari raya orang bondong-bondong pergi melihat hewan kurbannya, karena ini pakai di sini. Wahai Fatimah, bangkitlah, saksikan hewan kurbanmu, karena setiap dosa yang kau lakukan akan diampuni pada tetesan pertama dari darahnya. Ya. Ucapkanlah doa ini. Ini termasuk doa sembelihan. Kita lihat hadisnya ini, siapa keluarkan di kitab Al-Hakim. Siapa yang terlibat dalam membawa berita ini? Ini Imran bin Husain, Said bin Jubair, Abu Hamzah As-Samali, An-Nadar bin Ismail Al-Bajali. Bagaimana pandangan ulama? Dua lolos. Ini yang diperbincangkan. Menurut Imam Az-Zahabi, orang ini sangat daif, Abu Hamzah. Ya, An-Nadar ini menurut Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi Pak ahli hadis sekaligus ahli sejarah. Ya, beliau mengatakan orang ini tidak kuat. Kalau begitu hadisnya Pak, hadis ini mungkar. Dari mana sisinya? Ya, ya. Meskipun Imam Az-Zahabi mau berusaha mengatakan riwayat ini kuat, mengeluarkan hadis serupa, ya, dari riwayat lain, namun ternyata juga daif, ya, dan dipertanyakan oleh hadis ini karena riwayat-riwayatnya banyak tetapi tidak bisa saling menguatkan. Bagaimana sisi analisanya? Ya, di sini dia, di hadisnya hadis mungkar. Jadi hadis tidak usah Pak dipaksakan pergi lihat hewan kurban. Tapi kalau mau datang lihat bantu orang berkurban, apalagi kalau kita sendiri, kemudian bertambahlah keagungan kita kepada Allah, semakin cinta kepada syariat, semakin tumbuh semangat berkurban, membantu kaum muslimin, ya, menjaga lidah kita, menjaga suasana hati kita. Silakan, itu bagus, secara umum bagus. Tapi hati-hati, jangan-jangan nanti disebut hewan kurban tak. Begitu disebut sapi tak, langsung kita bilang ai kurusnya, ai kurusnya. Apa yang terjadi? Hati rusak. Tapi kalau bisa jaga Pak, boleh silakan pergi lihat. Tapi jangan menggunakan hadis itu lalu pergi menjadikan sebagai sebuah seperti hendak sah kurbannya kalau tidak hadir. Boleh saja Pak. Jadi yang sampai sama Allah adalah niat kita. Tapi kalau kita sendiri panitianya, kita yang potong, kita yang kuliti, kita yang bagi, itu jauh lebih afdal, jauh lebih bagus, tanpa menjadikan hadis itu sendiri, karena sempurna pengorbanan kita. Ya. Tapi kalau jadikan tadi, sungguh tetesan darah pertamanya Allah sudah ampuni segala dosamu. Ya, ya, itu hadis yang bermasalah.